Bayangkan kamu bekerja keras tiap hari, tapi dianggap remeh hanya karena seragammu. Tapi apa jadinya kalau OB yang diremehkan ternyata memiliki sesuatu yang membuat satu kantor terdiam? Sebelum lanjut, tulis di komentar kota asalmu ya. Absen dulu, biar kita tahu dari mana aja penonton hebat yang siap menyaksikan kisah ini. Langit Jakarta pagi itu masih berwarna abu-abu ketika seorang pria berjaket lusuh melangkah keluar dari bus kota. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan matanya teduh seperti seseorang yang tak tergesa, tapi tahu kemana ia melangkah. Namanya Reza, 27 tahun, pria yang baru saja diterima bekerja sebagai office boy di perusahaan besar bernama Arunika Group, salah satu konglomerasi properti dan teknologi yang dikenal dengan kedisiplinan dan citra elitenya. Bangunan Arunika menjulang megah. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai naik. Reza berdiri sejenak di depan gedung itu, menatap pantulannya sendiri. Wajah yang banyak orang bilang terlalu tampan untuk pekerjaan semacam ini. Namun Reza hanya tersenyum kecil. Dalam pantulan itu, ia melihat bukan sekadar seragam abu-abu sederhana di tubuhnya, tapi juga babak baru hidupnya, yang ia pilih sendiri. Begitu masuk ke lobi, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa karyawan perempuan yang sedang menyeruput kopi menoleh tanpa sadar. OB baru, ya? Ganteng banget. Bisik salah satu dari mereka. Yang lain terkekeh. Sayang, OB doang. Pasti nggak lama kerja di sini. Reza mendengarnya, tapi langkahnya tetap tenang. Ia tahu, di dunia ini, orang lebih sering menilai dari seragam ketimbang isi kepala. Di lantai 5, ruangan direksi sudah riuh. Para staf mempersiapkan rapat besar pagi itu. Di tengah kesibukan itu, muncul sosok wanita berwibawa dengan langkah cepat dan pandangan tajam. Clara Santoso, CEO muda Arunika Group, baru berusia 30 tahun namun sudah dikenal dingin dan tak kenal kompromi. Kopi untuk ruang rapat sudah siap? Suaranya tegas. Nyaris seperti perintah militer. Reza yang baru bergabung 2 hari sebelumnya spontan menunduk sopan. Siap, Bu. Saya sudah siapkan di meja panjang. Clara menatapnya sekilas, seolah menilai dari ujung kepala hingga kaki. Pandangan itu tajam, namun datar, seperti sedang mengamati barang baru yang belum tentu layak dipakai. Nama kamu siapa? Tanya Clara tanpa ekspresi. Reza, Bu. HM. Baru 2 hari kerja dan sudah berani masuk ruang direksi. Pastikan kamu tahu batas. Di sini, satu kesalahan kecil bisa jadi akhir dari segalanya. Nada suaranya membuat beberapa staf menelan ludah. Tapi Reza hanya menjawab dengan senyum tenang. Baik, Bu. Terima kasih sudah diingatkan. Clara menatapnya sekali lagi, lalu berlalu. Di matanya, Reza hanya seorang pekerja biasa. Tapi di hati Reza, kata-kata itu menancap dalam, bukan karena marah, melainkan karena sudah lama ia tidak diperlakukan serendah itu. Setelah rapat selesai, Reza membersihkan meja yang dipenuhi gelas dan sisa makanan ringan. Ia melakukannya perlahan, memastikan tak ada noda tersisa. Dari kejauhan, 2 karyawan pria mengobrol sambil memperhatikan. Lihat deh si OB baru. Gayanya kayak model, tapi kerjanya pelan banget. Pasti mikir semua orang kagum sama wajahnya. Mereka tertawa kecil. Reza tetap diam, hanya mengangkat tatapannya sebentar dan tersenyum tipis. Ada ketenangan yang tak biasa di matanya, seperti seseorang yang terlalu matang untuk tersinggung oleh ejekan dangkal. Menjelang sore, Clara kembali ke ruangannya. Ia terlihat lelah, tapi tetap menjaga wibawa. Ketika masuk, ia menemukan meja rapatnya sudah rapi. Bahkan tumpukan berkas yang sempat berserakan kini tersusun dengan pola warna yang memudahkan pencarian. Siapa yang membereskan ini? Tanyanya ke sekretaris. Sepertinya OB baru, Bu. Katanya biar gampang ibu cari dokumen kalau rapat. Clara menatap meja itu sesaat. Bibirnya nyaris tersenyum tapi cepat ditepis oleh egonya. Bilang saja jangan ubah susunan apapun tanpa izin saya, katanya, padahal di hatinya, ia kagum pada ketelitian yang jarang dimiliki orang di posisi itu. Hari pertama Reza tak berhenti di sana.
Ia juga membantu seorang staf keuangan yang kebingungan dengan printer macet. Dengan cekatan, ia membuka panel kecil, memperbaiki jalur kertas, lalu printer kembali berfungsi. Wah, Mas Reza ngerti juga ya soal beginian, ujar staf itu. Reza hanya menjawab, dulu saya pernah bantu di kantor lama. Semua pekerjaan bisa dipelajari kalau kita mau sabar. Jawaban sederhana itu terdengar ringan, tapi mengandung sesuatu yang dalam. Ketenangan dari seseorang yang pernah berdiri jauh lebih tinggi namun kini memilih langkah rendah hati. Menjelang malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Reza masih mengepel lantai koridor depan ruang direksi. Lampu-lampu kantor sudah mulai redup. Di balik kaca, Clara keluar dari ruangannya, masih sibuk dengan tumpukan berkas. Ia berhenti sejenak memperhatikan Reza yang jongkok, menyeka sisa debu di pojok ruangan dengan telaten. Belum pulang? Tanyanya tanpa sadar. Belum, Bu. Masih ada sedikit debu di sudut meja. Kalau pagi terlihat kotor, Ibu pasti tidak suka. Clara terdiam. Entah kenapa, kalimat itu menampar sisi kecil dalam dirinya. Bagaimana seseorang yang dianggap remeh bisa begitu peduli dengan hal kecil yang bahkan tak terlihat oleh mata atasan. Malam itu, Reza keluar dari gedung Arunika dengan langkah ringan. Di luar, hujan rintik turun perlahan. Ia membuka payung, menatap lampu-lampu kota yang berpendar di genangan air. Angin membawa aroma aspal basah dan suara kendaraan yang tak henti-henti. Dalam pikirannya, ia berkata lirih, setiap orang punya waktunya. Ada yang diuji dengan jabatan, ada juga yang diuji dengan kerendahan hati. Dan tanpa disadari siapapun di kantor itu, pria yang mereka anggap hanya OB tampan, sedang memulai perjalanan yang akan mengubah hidup semua orang di Arunika Group. Tapi malam itu, ia hanya ingin bekerja dengan tenang, menjadi kecil, agar suatu hari saat ia berdiri tegak, dunia benar-benar terkejut. Pagi di Arunika Group dimulai dengan aroma kopi dan langkah tergesa para karyawan. Di sudut ruangan pantry, Reza sudah berdiri dengan seragam abu-abunya yang rapi, menyiapkan gelas-gelas untuk rapat pagi. Wajahnya tampak segar meski ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Tak ada tanda lelah di matanya, hanya ketenangan yang membuat orang yang memperhatikannya merasa heran. Namun ketenangan itu sering disalahartikan. Banyak yang menganggapnya terlalu tenang karena tidak punya ambisi. Dia itu tampan, tapi kosong, celetuk Dika, staf marketing yang duduk sambil menggulung lengan ke mejanya. Kayak enggak punya cita-cita. OB selamanya ya OB. Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Suara tawa itu memantul di dinding pantry, menggema samar di telinga Reza. Ia mendengarnya jelas, tapi tak sedikit pun ia menoleh. Ia hanya tersenyum, menata baki gelasnya, lalu berkata pelan. Kadang orang yang diam bukan karena bodoh, tapi karena sudah selesai membuktikan sesuatu. Ucapannya nyaris tak terdengar, tapi satu orang, Yuni, staf resepsionis yang kebetulan lewat, menoleh sejenak. Ada rasa penasaran di matanya. Di ruang direksi, Clara sudah duduk di kursinya. Wanita itu selalu tampak sempurna. Rambut disanggul rapi, bibir merah tipis, dan pakaian formal yang memancarkan wibawa. Ia menatap jam tangannya sebelum berkata tegas, "Kopi saya mana?" Seketika, semua staf menoleh ke arah Reza yang baru saja datang membawa nampan. Dengan tenang, ia berjalan mendekat dan meletakkan cangkir putih itu di hadapan Clara. Namun begitu Clara meneguknya, ekspresi wajahnya berubah. "Terlalu manis," katanya datar. "Maaf, Bu. Saya kira..." Belum sempat Reza menyelesaikan kalimatnya, Clara memotong dengan nada dingin. "Kamu kerja di sini bukan buat kira-kira. Di kantor ini, kesalahan kecil bisa jadi masalah besar. Ingat itu." Ruangan hening. Beberapa staf menunduk. Sebagian menahan senyum melihat Reza ditegur di depan banyak orang. Tapi Reza hanya menunduk sopan dan menjawab, "Baik, Bu. Saya akan perbaiki." Ia berjalan keluar perlahan, tanpa ekspresi marah. Di balik pintu, napasnya dalam, tapi tidak karena kesal, lebih karena menahan luka kecil yang tak perlu ditunjukkan. Ia tahu, harga diri seseorang tak perlu dibela dengan suara keras. Di pantry,
Ia membuat kopi baru. Tak ada gemetar di tangannya. Tak ada tanda tersinggung di wajahnya. Mas, kamu nggak marah disemprot gitu? Tanya Yuni pelan. Reza menoleh dan tersenyum. Kalau marah, kopi ini nggak akan enak rasanya. Jawaban itu membuat Yuni terdiam. Ada sesuatu dalam cara Reza bicara, tenang tapi penuh makna, seperti seseorang yang pernah melewati badai jauh lebih besar daripada sekadar teguran di tempat kerja. Siang harinya, Reza kembali bekerja di area lobi, mengepel lantai yang sudah berkilau. Dari kejauhan, dua manajer lewat sambil bercanda. Sayang banget wajah kayak gitu cuma jadi OB. Kalau saya sih udah daftar model. Hahaha, mungkin dia nggak punya kemampuan lain. Reza menunduk, tersenyum tipis. Dalam hatinya, kalimat itu justru memantul ke masa lalu. Masa di mana ia berdiri di depan ratusan karyawan, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang memberi mereka arahan. Masa yang kini ia simpan rapat-rapat, agar bisa belajar kembali dari bawah, dari titik paling sederhana. Sore menjelang, hujan turun di luar jendela. Clara berdiri di depan kaca besar ruangannya, menatap deretan mobil yang antre di parkiran. Dalam hati, ada kegelisahan yang tak ia pahami. Sejak Reza datang, entah kenapa suasana kantor terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga membuatnya resah. Ia mencoba mengabaikannya, lalu duduk kembali membuka berkas. Tapi matanya tak sengaja menangkap secarik catatan kecil di mejanya. Tulisan tangan Reza. Maaf atas kopi pagi tadi, Bu. Saya sudah sesuaikan takarannya. Semoga sore Ibu terasa lebih ringan. Tidak ada nama, hanya tanda tangan kecil berbentuk huruf R. Clara membaca ulang catatan itu. Di antara kesibukan dan ego yang selama ini ia pelihara, ada sedikit rasa hangat yang mengusik. Namun esok paginya, kebanggaan lamanya kembali. Ia melihat Reza sedang mengatur tanaman hias di koridor. Reza, panggilnya dari kejauhan. Iya, Bu. Kamu kerja bagus. Tapi ingat, jangan pernah berpikir semua orang di sini akan memperlakukan kamu sama. Dunia ini tidak ramah buat orang yang terlalu percaya diri. Reza menatapnya. Matanya teduh tanpa perlawanan. Saya tidak butuh semua orang ramah, Bu. Cukup tahu bahwa saya bekerja dengan niat baik. Clara terdiam sejenak, lalu berbalik meninggalkannya tanpa komentar. Tapi langkahnya melambat di ujung koridor. Seolah ada kalimat yang ingin ia tarik kembali, namun tertahan oleh gengsi. Hari-hari berikutnya, Reza terus diremehkan, tapi ia tetap sama. Menyapa siapapun dengan sopan, menolong staf yang kesulitan mencari dokumen, bahkan mengembalikan dompet karyawan yang jatuh tanpa menunggu ucapan terima kasih. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa pamrih. Ada sesuatu dalam ketulusan itu yang membuat sebagian orang di kantor mulai diam-diam menghormatinya. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, Reza masih berada di pantry, mencuci gelas. Lampu neon memantul di genangan kecil air sabun. Ia menatap pantulan dirinya di sana, lalu tersenyum samar. Dulu aku mungkin lupa rasanya jadi kecil, bisiknya lirih. Sekarang aku belajar lagi, belajar menghargai setiap langkah, sekecil apapun. Di saat bersamaan, Clara yang lembur di ruangannya menatap dari balik kaca. Ia melihat Reza berjalan melewati koridor dengan baki kosong. Langkahnya pelan namun mantap. Entah kenapa, ada rasa aneh di dada Clara, rasa kagum yang ia sendiri belum mau akui. Dan malam itu, sebelum lampu kantor padam, suara langkah Reza adalah satu-satunya yang tersisa di lorong panjang Arunika Group. Langkah yang tenang, tapi membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang belum disadari siapapun, bahwa orang yang paling diremehkan, justru sedang menyiapkan kejutan terbesar bagi dunia yang menatapnya rendah. Malam itu, gedung Arunika Group nyaris kosong. Hujan deras mengguyur kota, menimbulkan gema lembut di jendela kaca tinggi yang membingkai ruangan kantor. Lampu-lampu sebagian sudah dipadamkan, hanya menyisakan cahaya temaram dari area resepsionis dan koridor utama. Namun di salah satu ruangan lantai 5, Reza masih bekerja. Ia sedang memeriksa mesin pendingin yang sejak siang berbunyi aneh. Tangannya cekatan membuka panel, meski pekerjaan itu bukan tugasnya.
Kalau sudah selesai, semua orang bisa bekerja lebih nyaman besok, gumamnya lirih. Di seberang ruangan, lampu di ruang CEO masih menyala. Clara tampak duduk di balik meja besar, menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Tumpukan dokumen berserakan di hadapannya. Hujan di luar menyamarkan suara helaan napasnya. Ia baru saja menerima draft final perjanjian merger antara Arunika Group dan perusahaan asing bernama Selvarion Holdings, proyek besar yang akan menentukan masa depan perusahaannya. Tapi entah mengapa, ada keraguan yang tak bisa ia abaikan. Clara bangkit dari kursinya, hendak mengambil air minum. Ketika ia melangkah keluar, ponselnya jatuh dari tangan tanpa ia sadari, meluncur di bawah meja dekat area servis. Tak lama kemudian, Reza lewat membawa alat kebersihan. Pandangannya menangkap kilau logam kecil di bawah meja. Ia menunduk, memungut benda itu dengan hati-hati. Layar ponsel retak, tapi masih menyala. Di sana, terlihat sekilas sebuah dokumen terbuka, judulnya Strategic Merger Proposal Confidential. Reza spontan mengerutkan kening. Ia tak bermaksud membuka, tapi sekilas pandang itu cukup membuatnya tertegun. Di dalam tabel dan grafik yang muncul sekilas, ia menangkap satu hal yang hanya bisa dilihat oleh seseorang yang berpengalaman dalam dunia bisnis. Angka-angka itu tak masuk akal. Proyeksi keuntungan yang terlalu tinggi, dan data valuasi perusahaan partner yang sengaja diperbesar. Reza menutup ponsel itu cepat, menatapnya lama, lalu mengembuskan napas dalam. Kalau data itu benar, Arunika bisa jatuh, bisiknya pelan. Tapi ia sadar, bukan posisinya untuk menilai keputusan CEO. Ia hanya seorang OB. Ia menyerahkan ponsel itu ke bagian sekretaris keesokan paginya tanpa sepatah kata pun. Namun sejak malam itu, pikirannya terus gelisah. Hari berikutnya, kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Clara memimpin rapat dengan ekspresi tegas. Di depan layar proyektor, grafik merger terpampang besar. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Reza yang berdiri di belakang sambil membawa nampan berisi kopi. Ini akan menjadi langkah terbesar Arunika, kata Clara yakin. Dalam 3 bulan, kita akan menjadi perusahaan multinasional dengan ekspansi regional pertama. Semua bertepuk tangan, kecuali Reza. Ia menatap angka-angka di layar dengan pandangan berbeda, bukan karena ia meragukan kemampuan Clara, tapi karena ia tahu, ada sesuatu yang salah dalam hitungan itu. Saat rapat usai, salah satu staf IT, Bagas, datang tergesa ke pantry sambil membawa laptop rusak. Mas Reza, tolong dong, kabel ini nyangkut. Aku nggak bisa benerin. Reza tersenyum, menerima laptop itu, lalu memperbaiki konektornya dengan hati-hati. Di sela percakapan ringan itu, Bagas mengeluh. Server data merger itu berat banget, Mas. Dokumen dari Selvarion juga aneh. Filenya berat padahal cuma teks. Kayak ada sesuatu disembunyikan. Reza mendengarkan dengan tenang. Kalimat sederhana itu makin memperkuat firasatnya. Ada hal yang janggal dalam proyek besar ini. Tapi siapa dia? Sampai bisa ikut bicara soal merger bernilai ratusan miliar? Sore harinya, Reza membantu memindahkan arsip ke gudang digital. Saat melintas di ruang kerja Clara, ia mendengar suara keras dari dalam. Clara sedang menegur salah satu manajer keuangan. Kita tidak butuh analisis tambahan. Fokus saja ke laporan yang sudah ada. Nada suaranya tinggi, tapi bukan marah tanpa arah. Ada tekanan yang jelas. Setelah pintu tertutup, Reza mendengar Clara terdiam lama, lalu bergumam pelan. Kalau angka ini salah, semuanya bisa runtuh. Kalimat itu menusuk perasaan Reza. Ia menatap pintu itu dalam-dalam, ingin mengetuk dan berbicara, tapi ia menahan diri. Dunia tidak memberi ruang bagi suara dari mereka yang berpakaian abu-abu seperti dirinya. Malam semakin larut. Setelah semua orang pulang, Reza berdiri sendirian di depan jendela besar lobi. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Ia mengingat sekilas ponsel rusak yang ia temukan, grafik yang tak seimbang, dan keraguan di mata Clara. Dalam hatinya muncul konflik, antara keinginannya untuk membantu, dan kesadarannya bahwa perannya hanyalah seorang pembantu kantor. Kadang,
Kita tahu sesuatu yang bisa menyelamatkan orang lain, tapi mereka nggak akan mau mendengar sebelum waktunya. Ujarnya pelan pada dirinya sendiri. Di tengah keheningan itu, Yuni datang dari arah lift. Mas Reza belum pulang? Tanyanya. Reza tersenyum. Belum. Masih mau pastikan semua rapat besok pagi lancar. Yuni menatapnya aneh. Kamu kerja seolah perusahaan ini milikmu sendiri. Reza hanya menatap keluar jendela dan berkata lembut. Bukankah kita semua harus bekerja seolah yang kita jaga ini berharga? Kalau kita anggap kecil, hasilnya juga akan kecil. Kalimat itu membuat Yuni terdiam lama. Ada sesuatu dalam nada suara Reza yang membuatnya sulit tidur malam itu. Sementara di ruangannya, Clara duduk sendirian. Ponsel yang dulu jatuh kini sudah diperbaiki. Ia menatap layar, membaca ulang data merger yang semakin terasa janggal. Dalam benaknya, samar-samar terlintas wajah Reza yang tenang, senyum yang tak berubah meski sering direndahkan. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat Reza beberapa hari lalu terngiang, tentang niat baik, tentang sabar, tentang kesalahan kecil yang tak perlu dibalas dengan amarah. Di luar, hujan kembali turun. Reza berdiri di bawah atap halte sambil memandangi langit hitam yang diterangi lampu kota. Hatinya terasa berat, seolah menyimpan beban yang tak pantas ia pikul. Tapi ia tahu, langkahnya di tempat ini belum selesai. Ada sesuatu di Arunika yang harus ia jaga. Sesuatu yang lebih dari sekadar lantai bersih dan cangkir kopi sempurna. Dan malam itu, dalam kesunyian yang basah, Reza menatap gedung Arunika dari kejauhan. Gedung yang kini bukan hanya tempat kerja, tapi medan ujian. Ia tahu, rahasia yang ia lihat bukan kebetulan. Tapi waktunya untuk berbicara belum tiba. Semua harus berjalan perlahan, sampai saat yang tepat datang. Saat semua orang menyadari siapa sebenarnya pria dengan seragam abu-abu itu. Pagi itu, suasana kantor Arunika Group terasa lebih tegang dari biasanya. Rencana merger yang dibicarakan sejak bulan lalu mulai memasuki tahap krusial, dan setiap divisi tampak bekerja di bawah tekanan. Clara berjalan cepat melewati lorong, sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme langkah yang tegas dan memerintah. Namun di antara kesibukan itu, satu sosok tetap bergerak dengan ketenangan yang tak berubah. Reza, dengan seragam abu-abunya yang sederhana, sedang menata vas bunga di ruang lobi. Senyumnya tenang, matanya fokus, seolah hiruk-pikuk di sekelilingnya tak pernah menyentuh batinnya. Beberapa staf yang terburu-buru sempat menegurnya dengan nada tinggi, karena kereta troli pembersihnya menghalangi jalan. Tapi Reza hanya menunduk sopan dan memindahkan troli tanpa berkata apapun. Di tengah semua kebisingan dan ego, ketenangan seperti itu justru mencolok. Menjelang siang, Clara memimpin rapat besar. Semua manajer hadir. Reza, seperti biasa, menyiapkan minuman dan alat tulis di setiap meja sebelum rapat dimulai. Saat ia menuang air, ia mendengar sepotong percakapan dari dua manajer keuangan yang duduk di ujung. Angka laporan Selvarion masih belum cocok dengan realita. Tapi kalau diubah, bisa ganggu kesepakatan. Biarkan saja. Nanti setelah merger baru diperbaiki. Yang penting terlihat stabil di depan dewan. Kalimat itu menggantung di udara. Reza menegakkan tubuhnya sejenak. Hatinya seperti tersengat. Tapi ia berpura-pura tak mendengar. Ia hanya menyelesaikan tugasnya, lalu melangkah keluar ruangan perlahan, membawa cangkir kosong di tangannya. Di luar ruangan, pikirannya berputar. Setiap kata yang ia dengar tadi memukul batin dengan keras. Ia tahu kesalahan dalam laporan bisa menghancurkan perusahaan dari dalam. Tapi ia juga tahu bukan tempatnya untuk berbicara. Ia hanya seorang OB, orang yang dianggap tak mengerti apa-apa. Namun hatinya menolak diam. Dalam diamnya, ada rasa ingin melindungi. Bukan karena jabatan, tapi karena rasa tanggung jawab terhadap tempat yang kini ia anggap rumah kedua. Sore harinya, Reza membantu staf IT memperbaiki proyektor di ruang rapat kecil. Saat sedang menyesuaikan kabel, ia menjelaskan dengan detail bagaimana sistem koneksi itu bisa dioptimalkan agar tidak cepat panas. Penjelasannya rapi, sistematis, dan terlalu teknis untuk ukuran seorang OB. Bagas, staf IT yang mendampinginya, mengernyit.
Mas Reza, kok paham banget soal begini? Reza tersenyum. Saya dulu sempat bantu bagian teknis di tempat lama. Bagas tertawa kecil. Kayaknya bukan cuma bantu deh. Kayaknya malah ngajar. Reza hanya menggeleng. Nggak penting saya dulu siapa. Yang penting, sekarang saya bisa bantu kamu kerja lebih ringan. Jawaban itu ringan, tapi dalam. Ia mengucapkannya dengan suara lembut, tanpa beban. Seolah menolak segala bentuk pujian karena tahu pujian seringkali hanya jalan lain menuju kesombongan. Namun, tanpa disadari, Clara mendengar sebagian percakapan itu saat lewat. Ia berhenti di depan pintu, memperhatikan dari balik kaca. Cara Reza menjelaskan, cara ia bersikap, dan nada suaranya. Semuanya tidak seperti pekerja rendahan. Ada sesuatu yang matang dalam dirinya, semacam kebijaksanaan yang sulit dijelaskan. Clara menatapnya lama, lalu berlalu tanpa suara, membawa rasa penasaran yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Keesokan harinya, di pantry, suasana sedikit berubah. Beberapa staf yang dulu meremehkan Reza kini mulai bersikap lebih ramah. Salah satunya, Dika, pria yang dulu sering menyindir, kini justru memintanya membantu menyiapkan presentasi acara internal. Mas Reza, kamu bisa bantu pilih font sama layout nggak? Aku benar-benar buta soal ini. Reza tertawa kecil. Boleh, tapi saya nggak ahli desain. Cuma tahu sedikit soal proporsi. Ia duduk di samping Dika, memperbaiki posisi teks, memberi saran sederhana tentang warna dan penempatan. Dalam hitungan menit, slide presentasi itu berubah total. Dika terpaku. Mas, ini jauh lebih bagus dari hasil desain tim kreatif. Reza menepuk bahunya pelan. Yang bagus bukan desainnya, tapi niat kamu buat belajar. Kalimat itu menancap di dada Dika. Sejak hari itu, pandangannya terhadap Reza berubah. Namun perubahan kecil di antara karyawan bawah itu rupanya mengusik Clara. Ia tak suka ada hal yang ia tidak pahami di lingkungannya. Malam itu, ia memanggil sekretarisnya. Cari tahu, siapa sebenarnya Reza. Latar belakangnya, tempat kerja sebelumnya, semuanya. Aku mau laporan besok pagi. Nada suaranya dingin, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Ia tidak sedang mencari kesalahan Reza, tapi sesuatu dalam dirinya menuntut penjelasan. Ia tidak suka ketidakjelasan di antara struktur yang ia bangun dengan disiplin sempurna. Keesokan paginya, saat Clara datang, sekretarisnya menyerahkan berkas hasil penelusuran. Namun di dalamnya hanya ada catatan sederhana. Reza, usia 27 tahun, alamat tinggal sederhana, riwayat kerja tidak terdaftar resmi. Tidak ada informasi yang bisa menjelaskan mengapa seorang OB bisa bicara dengan cara seorang profesional. Clara menatap lembaran itu lama, lalu meletakkannya tanpa komentar. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Antara curiga dan kagum, antara ingin tahu dan enggan mengakui. Sore menjelang, Clara tanpa sengaja kembali berpapasan dengan Reza di lobi. Ia melihat pria itu sedang menenangkan seorang resepsionis yang menangis karena ditegur klien. Jangan biarkan satu kesalahan kecil bikin kamu lupa siapa dirimu, ucap Reza lembut. Nada suaranya tulus, tak menggurui. Clara yang berdiri beberapa meter dari mereka menatap lama, lalu memalingkan wajah. Ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat sekaligus asing. Malam itu, ketika kantor mulai sepi, Clara berdiri di depan jendela besar ruangannya, memandangi kota yang dipenuhi cahaya lampu. Ia memikirkan banyak hal, tekanan merger, kesalahan data, dan sosok OB yang entah kenapa seperti membawa ketenangan di tengah kekacauan pikirannya. Ia berusaha menepis bayangan itu, tapi tak bisa. Ada sesuatu dalam diri Reza yang ia tak bisa pahami, dan semakin ia mencoba menjauh, semakin rasa itu tumbuh. Sementara di bawah, Reza menatap gedung yang sama, tapi dari sisi luar. Ia melihat lampu ruang CEO masih menyala dan tersenyum samar. Dia bekerja terlalu keras, gumamnya lirih. Dalam hati, ia berharap wanita itu bisa berhenti sebentar, karena tak ada gunanya puncak yang tinggi kalau dijalani tanpa rasa tenang. Dan malam itu,
Di antara dua hati yang sama-sama tak tahu arah perasaan masing-masing, dunia Arunika tetap berputar. Tak ada yang sadar bahwa di balik senyum Reza yang damai, tersimpan konflik batin yang kian dalam, antara keinginan untuk tetap tersembunyi dan dorongan untuk melindungi seseorang yang diam-diam mulai ia pedulikan lebih dari yang seharusnya. Pagi itu suasana Arunika Group terasa lebih sibuk dari biasanya. Lobi utama dipenuhi tim dekorasi. Staf keuangan berlari kecil sambil membawa map tebal, dan suara printer tak henti berderak. Hari itu, kantor akan menerima tamu besar, delegasi investor asing dari Silvarion Holdings, calon mitra yang akan menentukan nasib merger besar perusahaan. Semua orang tegang, semua ingin tampil sempurna. Reza berdiri di dekat tangga besar, menata bunga segar dan membersihkan setiap sudut kaca yang berdebu. Seragamnya rapi seperti biasa, dan ekspresinya tetap tenang di tengah hiruk-pikuk. Namun di dalam dadanya, ada perasaan aneh. Campuran antara firasat buruk dan empati terhadap CEO yang akhir-akhir ini tampak lebih lelah dari sebelumnya. Clara turun dari lantai atas dengan langkah cepat. Pakaian formal berwarna putih gading membalut tubuhnya sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Tapi di balik penampilannya yang kokoh, matanya menyimpan cemas. Ia memandangi daftar agenda di tangannya, lalu menghela napas. Tolong pastikan ruang rapat utama bersih sempurna, dan semua alat presentasi berfungsi, katanya tegas. Reza yang sedang menyiapkan air minum menunduk sopan. Sudah saya pastikan, Bu. Proyektor dan sound system berfungsi normal. Clara hanya mengangguk singkat tanpa sempat menatap wajahnya. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Beberapa jam kemudian, tamu-tamu dari Silvarion datang, 3 pria dan 1 wanita, semua berpakaian rapi dengan wajah tegas. Mereka disambut oleh Clara dan jajaran manajer utama. Tapi situasi mendadak canggung ketika penerjemah yang ditugaskan tak kunjung datang. Semua orang mulai panik. Rapat tak bisa dimulai tanpa jembatan bahasa. Clara memijit pelipisnya. Wajahnya tegang. Di mana penerjemahnya? Serunya. Staf HR menjawab gugup. Maaf, Bu. Beliau sakit mendadak. Belum bisa datang. Ruangan hening. Semua mata menatap Clara, menunggu keputusan. Dalam diam itu, suara tenang muncul dari belakang. Kalau Ibu izinkan, saya bisa bantu sedikit. Semua kepala menoleh. Reza berdiri dengan wajah teduh, membawa nampan berisi gelas air mineral. Clara menatapnya dengan alis terangkat. Kamu? Saya pernah belajar bahasa Inggris, Bu. Tidak seprofesional penerjemah, tapi mungkin bisa membantu agar pembicaraan tetap lancar. Beberapa staf menahan tawa kecil, menganggap tawaran itu konyol. Tapi waktu terus berjalan, dan tamu-tamu asing itu sudah menunggu. Clara menatap Reza beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baik, bantu sebisamu. Rapat dimulai. Clara membuka pertemuan dengan pidato singkat, lalu menoleh ke Reza untuk menerjemahkan. Suaranya berubah, lancar, teratur, tanpa keraguan sedikit pun. Aksen Inggrisnya bersih, intonasinya tepat. Setiap kalimat yang keluar terdengar alami, bahkan elegan. Para investor asing saling berpandangan, jelas terkesan. Clara menatap Reza dengan mata membesar. Wajahnya yang biasanya tegas kini menyimpan keterkejutan. Ia tak percaya, pria yang selama ini hanya menyiapkan kopi bisa menerjemahkan negosiasi bisnis dengan lancar seperti profesional. Setelah sesi pertama selesai, salah satu investor tersenyum dan berkata langsung pada Clara, "You have a very capable staff. His translation was perfect." Clara membalas dengan senyum tipis, tapi di balik senyum itu, jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha tetap terlihat tenang, tapi pandangannya terus melirik Reza yang berdiri di sisi ruangan. Ada perasaan aneh menyelinap, antara takjub dan malu, karena baru saat ini ia benar-benar menyadari ada sesuatu yang luar biasa di balik kesederhanaan pria itu. Ketika rapat berlanjut ke tahap diskusi teknis, Reza kembali menolong tanpa diminta. Ia menulis di papan tulis digital, menyusun ulang kalimat yang membingungkan, bahkan menambahkan catatan kecil untuk memperjelas maksud investor. Clara memperhatikan dengan seksama. Setiap gerakan Reza tampak terukur,
sopan, dan penuh keyakinan. Beberapa staf mulai berbisik pelan. Itu beneran OB. Gila, kayak lulusan luar negeri. Reza pura-pura tak mendengar. Ia tahu banyak mata menilai. Tapi ia tidak melakukan itu untuk pamer. Ia hanya ingin memastikan rapat berjalan tanpa salah paham. Setelah 2 jam penuh, pertemuan pun selesai. Investor asing itu tampak puas dan berjanji akan melanjutkan diskusi final minggu depan. Clara menutup rapat dengan senyum profesional. Namun saat tamu-tamu itu keluar, ia berbalik menatap Reza lama. "Terima kasih sudah bantu tadi," katanya singkat. "Sama-sama, Bu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Clara hendak berlalu, tapi langkahnya terhenti. "Kamu belajar bahasa Inggris di mana?" Reza menunduk sedikit. "Sedikit-sedikit dari tempat kerja lama, Bu." "Tempat kerja lama kamu luar biasa sekali sampai bisa begini." Reza hanya tersenyum kecil. "Tempatnya biasa saja. Yang luar biasa mungkin orang-orangnya yang mengajari saya dengan sabar." Sore hari setelah semua selesai, suasana kantor kembali lengang. Reza sedang membereskan gelas di ruang rapat ketika Dika datang menghampiri. "Mas, sumpah, tadi keren banget." Clara sampai nggak bisa ngomong. Semua orang kagum. Reza hanya tertawa kecil. "Jangan dilebih-lebihkan. Yang penting, rapatnya lancar." "Tapi Mas sadar nggak? Mulai sekarang kamu nggak bakal dipandang sama lagi. Semua orang udah lihat kemampuan kamu." Reza diam sejenak. Matanya menatap keluar jendela, menembus langit sore yang mulai oranye. "Saya nggak datang ke sini buat dipandang. Saya datang buat belajar lagi. Dari bawah." Nada suaranya lembut. Tapi di balik kata-kata itu ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Di lantai atas, Clara duduk di ruangannya, memandangi jendela. Hujan rintik mulai turun. Tangannya memainkan pulpen tanpa arah. Ia masih memikirkan kejadian tadi. Pria itu, OB itu, membuat seluruh investor menaruh hormat pada Arunika. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Siapa sebenarnya kamu, Reza?" Malamnya, Reza berjalan keluar dari gedung sambil membawa payung kecil. Ia menatap papan nama besar bertuliskan Arunika Group yang bercahaya di bawah hujan. Dalam hatinya, ia tahu hari ini telah membuka celah, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di hati seseorang yang selama ini memandangnya sebelah mata. Namun Reza tetap menunduk rendah, membiarkan langkahnya tenang seperti biasanya. Ia sadar, semakin tinggi seseorang dipuji, semakin besar tanggung jawab untuk menjaga hatinya tetap bersih. Dan di balik hujan malam itu, dunia seolah ikut menyaksikan perubahan halus yang mulai tumbuh di Arunika Group. Perubahan dari sebuah rasa kagum, menuju sesuatu yang perlahan-lahan menggerakkan hati, baik hati seorang OB yang menyembunyikan masa lalunya, maupun hati seorang CEO yang mulai belajar mengenal makna ketulusan di balik kesederhanaan. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan dengan suasana berbeda. Nama Reza kini mulai sering disebut di berbagai sudut kantor. Karyawan yang dulu menertawakannya kini menyapanya dengan hormat, sementara beberapa manajer bahkan tak segan meminta pendapatnya. Namun di balik segala perubahan itu, Reza tetap sama, datang paling pagi, bekerja paling tenang, dan pulang paling akhir. Ia tidak menuntut apapun. Tapi justru ketenangannya yang konsisten itu membuat banyak orang makin penasaran. Di lantai 6, Clara berdiri di depan jendela besar ruangannya. Dari sana ia bisa melihat halaman bawah, di mana Reza sedang membantu bagian maintenance menata ulang taman depan. Sinar matahari sore memantul di wajah Reza yang teduh, dan tanpa sadar, Clara menatapnya lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya bingung, kerendahan hati yang tulus tapi disertai aura yang kuat, seolah ia pernah memimpin lebih dari sekadar ruang kecil di kantor. Rasa penasaran itu menuntunnya mencari tahu. Ia memanggil kepala HR malam itu, ketika kantor sudah mulai sepi. "Coba cari lagi data tentang Reza. Aku rasa file lamanya nggak lengkap." Perintah Clara dengan nada datar tapi tegas. Kepala HR mengangguk, sedikit heran. "Baik, Bu. Tapi setahu saya, semua dokumen sudah diverifikasi dari awal."
Tidak mungkin, Clara membalas cepat. Tidak ada orang biasa yang bisa menerjemahkan kontrak bisnis antar negara sebaik itu. Keesokan harinya, Clara menerima setumpuk laporan hasil pencarian ulang. Dan kali ini, berkas itu membawa sesuatu yang tak ia duga. Tertulis di situ, Reza Rahadian, mantan Direktur Operasional PT Metrania Global, perusahaan besar yang sempat menjadi rekan bisnis Arunika Group 5 tahun lalu sebelum mengalami restrukturisasi besar-besaran. Clara terdiam. Tangannya bergetar pelan ketika membaca lebih lanjut. Reza keluar dari perusahaan itu setahun sebelum krisis keluarga yang menimpa Metrania, perusahaan yang ternyata pernah dimiliki oleh keluarga besar Reza sendiri. Clara menutup map itu perlahan. Di dada kirinya muncul perasaan campur aduk antara kaget, malu, dan rasa bersalah. Ingatannya berputar ke hari pertama Reza datang. Sikap sopannya, tegurannya yang ia lontarkan karena kopi terlalu manis, tatapan tenangnya yang tak pernah membalas marah. Semua terasa lain sekarang. Ia menatap meja kerjanya, seolah mencari pembenaran. Kenapa orang seperti itu memilih jadi OB? Gumamnya pelan. Hari itu juga, Clara menurunkan egonya dan memutuskan untuk memanggil Reza ke ruangannya. Saat pintu diketuk, ia menyiapkan kalimatnya agar tetap profesional. Masuk. Suaranya datar, tapi nada di ujungnya terdengar goyah. Reza melangkah masuk dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Clara menatapnya sejenak. Kamu pernah kerja di Metrania Global? Reza tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah lembut namun hati-hati. Saya pernah terlibat di sana, Bu, tapi itu sudah lama. Terlibat sebagai apa? Clara menekan pertanyaan itu tanpa bisa menahannya. Sebagai seseorang yang dulu berpikir jabatan bisa membuat bahagia, jawab Reza tenang. Kalimat itu menggantung lama di udara. Clara menatapnya, berusaha membaca makna di baliknya. Jadi kamu sengaja jadi OB? Reza tersenyum tipis. Saya tidak mencari posisi, Bu. Saya mencari makna. Kadang kita harus turun ke bawah untuk tahu tinggi sebenarnya bukan di atas meja rapat, tapi di hati orang yang bekerja jujur. Clara terdiam. Kata-kata itu menembus lapisan kebanggaannya, menyingkap sisi dirinya yang jarang disentuh siapapun. Ia ingin membalas sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Dalam hati, ada rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan, karena terlalu sering menilai orang hanya dari seragamnya. Setelah Reza keluar, Clara duduk lama di kursinya. Ia membuka laptop, menatap foto-foto lama yang masih tersimpan di arsip Arunika. Foto ketika perusahaan itu dulu hampir bekerja sama dengan Metrania. Di salah satu foto, terlihat Reza berdiri di samping ayahnya yang kala itu menjadi pemilik Metrania. Senyumnya sama seperti sekarang, tenang dan sederhana. Namun ada satu perbedaan besar. Di foto itu, ia berdiri sebagai seseorang yang dihormati banyak orang. Sore menjelang, kabar tentang masa lalu Reza mulai berembus pelan di antara karyawan. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya, tapi gosip itu cepat menyebar. Katanya OB kita dulu direktur. Loh? Masa sih? Pantes kalau ngomong kayak orang pintar banget. Beberapa percaya, beberapa meragukan, tapi hampir semua kini menatap Reza dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar pekerja rendah, melainkan teka-teki hidup yang penuh rahasia. Namun Reza tetap sama. Ia menyapu koridor seperti biasa, menyiapkan kopi untuk ruang rapat, dan menyapa siapapun dengan senyum. Saat Dika bertanya tentang rumor itu, Reza hanya menjawab ringan. Kalau saya benar pernah di sana, itu sudah bagian masa lalu. Yang penting sekarang, saya bisa kerja dengan hati tenang. Di malam yang sama, Clara belum juga pulang. Ia duduk di ruangannya dengan lampu redup, menatap hujan yang mengguyur kaca jendela. Dalam kesunyian itu, pikirannya dipenuhi rasa sesak yang aneh. Ia sadar, selama ini ia telah menghakimi orang tanpa tahu kisah di baliknya. Ia teringat kalimat Reza, yang penting sekarang saya bisa kerja dengan hati tenang. Kalimat itu menggema, menembus lapisan dingin di dalam dirinya yang selama ini ia banggakan. Perlahan, ia menatap selembar kertas yang tergeletak di meja,
Kertas laporan merger yang sejak minggu lalu belum juga ia tanda tangani. Jari-jarinya menggenggam pena. Tapi pikirannya melayang pada sosok Reza yang memilih menjadi kecil padahal bisa saja berdiri tinggi. Orang seperti itu, bisiknya pelan, tidak datang ke sini tanpa alasan. Sementara itu, di bawah hujan yang sama, Reza berjalan pulang dengan payung kecil di tangan. Lampu jalan memantulkan cahaya ke genangan air, membuat setiap langkahnya tampak berkilau samar. Angin malam membawa bau tanah basah yang menenangkan. Di bawah langit kelabu itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Dulu aku kehilangan segalanya karena sombong. Sekarang, biarlah aku belajar lagi tentang arti menjadi manusia, bukan jabatan. Dan pada malam yang sunyi itu, dua hati yang berbeda, satu di puncak kekuasaan dan satu di bawah, sama-sama gelisah oleh satu hal yang sama, perasaan hormat yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum berani mereka akui, tapi diam-diam mulai tumbuh dari luka dan penyesalan yang sama. Sejak kabar masa lalu Reza tersebar pelan di antara karyawan, suasana Arunika Group tak lagi sama. Tidak ada pengumuman resmi, tapi tatapan orang-orang kini berbeda. Mereka yang dulu menatap Reza dari atas kini lebih berhati-hati, bahkan sopan. Tak sedikit yang tiba-tiba menyapa, seolah ingin memperbaiki kesalahan lama. Namun Reza menghadapi semuanya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Senyum tenang, ucapan lembut, dan tangan yang selalu siap membantu siapapun tanpa memilih. Pagi itu, udara di kantor terasa lebih damai. Reza datang lebih awal dari biasanya, membawa termos berisi teh hangat dan beberapa roti sederhana yang ia bagi kepada staf keamanan. Sarapan dulu, biar kuat jaga gerbang, ucapnya ringan. Satpam itu menatapnya malu, menolak pelan. Aduh, Mas Reza, gak enak, harusnya kami yang melayani. Tugas kita sama, jawab Reza sambil tersenyum. Sama-sama jaga kenyamanan tempat ini. Bedanya cuma di seragam, bukan dinilai. Ucapan itu terdengar ringan, tapi punya makna dalam. Dan mungkin tanpa ia sadari, nilai-nilai kecil seperti itu mulai menular ke seluruh kantor. Bagian marketing yang dulu penuh persaingan kini lebih sering bekerja sama. Divisi administrasi yang biasanya diam kini saling menyapa. Arunika Group perlahan berubah, bukan karena sistem baru, tapi karena satu teladan kecil yang mengajarkan ketulusan tanpa pernah menuntut penghargaan. Di sisi lain, Clara memperhatikan perubahan itu dengan diam. Ia berjalan melewati lorong dan mendengar suara tawa hangat dari staf yang dulu jarang tersenyum. Ia melihat ruang kerja yang biasanya kaku kini penuh percakapan ringan. Ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak menjabat sebagai CEO. Tapi yang paling membingungkannya adalah perasaan di hatinya sendiri. Setiap kali melihat Reza bekerja, entah sedang memindahkan arsip atau sekadar menata meja rapat, Clara merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam tenang yang aneh, seperti ada energi yang menyejukkan ruangan setiap kali pria itu hadir. Suatu sore, saat Clara meninjau divisi logistik, ia mendapati Reza tengah membantu menghitung ulang stok barang. Ia jongkok di lantai, menghitung satu persatu dengan teliti. "Kenapa kamu yang kerjakan ini? Bukannya tugas mereka?" tanya Clara dengan nada setengah heran. Reza menoleh, tersenyum sopan. "Mereka kewalahan, Bu. Saya bantu sedikit supaya pekerjaan cepat selesai." "Sedikit?" Clara menatap tumpukan berkas di sekelilingnya. "Ini bukan sedikit." Reza tertawa kecil. "Kalau dikerjakan dengan niat, sebanyak apapun bisa terasa ringan, Bu." Clara terdiam, lalu berjongkok di sebelahnya tanpa sadar. "Kamu nggak capek?" "Capek itu biasa," jawab Reza sambil terus menulis. "Yang luar biasa itu kalau kita bisa tetap bersyukur di tengah capek." Kalimat itu menggema di kepala Clara. Ia memandangi Reza beberapa detik sebelum akhirnya bangkit lagi. Dalam hati, ia tahu, pria itu berbeda. Bukan hanya karena masa lalunya, tapi karena cara ia memandang hidup. Tidak ada ambisi pribadi, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang entah datang dari mana. Hari demi hari berjalan, dan perlahan pengaruh Reza makin terasa. Ia membantu staf IT menemukan cara baru menyusun database yang lebih cepat,
memberi masukan kecil pada tim keuangan untuk efisiensi anggaran, bahkan menenangkan karyawan yang hampir dipecat karena kesalahan kecil. Dalam setiap tindakannya, Reza tidak pernah menonjolkan diri. Ia selalu berkata, "Yang penting masalah selesai, bukan siapa yang terlihat berjasa." Suatu sore yang teduh, Clara memanggil Reza ke ruangannya. Tidak ada alasan khusus, hanya ingin berbicara. "Kamu sadar nggak? Suasana kantor sekarang jauh lebih hidup sejak kamu ada?" tanya Clara tanpa basa-basi. Reza terdiam sebentar, lalu menunduk. "Kalau memang terasa lebih baik, itu bukan karena saya, Bu. Mungkin karena semua orang mulai saling percaya." "Tapi kamu yang menyalakan percikan itu," jawab Clara pelan. "Aku kadang iri dengan ketenanganmu." Reza tersenyum samar. "Tenang itu bukan karena saya nggak punya masalah, Bu. Saya cuma belajar untuk nggak melawan semuanya sendirian. Kalau kita pasrah sama kehendak Allah, hati jadi ringan." Kata itu, Allah, membuat Clara menunduk. Ia jarang mendengar seseorang di lingkungan kerja bicara dengan ketulusan seperti itu. Tak ada kesan menggurui, hanya kejujuran dari hati yang bersih. Dalam diam, Clara merasa dadanya hangat, namun juga berat oleh rasa bersalah. Ia teringat bagaimana dulu ia mempermalukan Reza karena secangkir kopi. Beberapa hari kemudian, Clara tanpa sengaja mendengar percakapan dua staf di pantry. "Reza itu orang luar biasa ya. Dulu direktur, sekarang jadi OB tapi nggak kelihatan gengsinya sama sekali. Kalau aku di posisinya, mungkin udah marah-marah tiap hari." Clara mendengar itu dari balik dinding, dan hatinya bergetar. Ia sadar, hal yang membuat Reza luar biasa bukan karena masa lalunya, tapi karena ia bisa tetap rendah hati walau sebenarnya pantas dihormati. Menjelang malam, Reza duduk di taman belakang gedung, menatap air mancur kecil yang berkilau di bawah lampu taman. Angin malam menggerakkan dedaunan, menenangkan. Clara menghampiri dengan langkah pelan. "Masih di sini?" Reza menoleh, tersenyum. "Cuma sebentar, Bu. Saya suka suasana sore di sini. Rasanya tenang." Clara duduk di bangku seberangnya. "Aku dulu nggak pernah mengerti apa artinya tenang. Buatku, hidup itu harus cepat, keras, dan penuh target. Tapi sekarang, entah kenapa, aku mulai iri sama kamu." Reza menatapnya lembut. "Mungkin karena ibu terlalu lama berlari. Kadang, yang kita kejar sudah di depan mata, tapi kita nggak sadar karena mata kita sibuk menatap jauh." Clara terdiam lama. Suara air mancur dan angin menjadi satu-satunya bunyi di antara mereka. Ada sesuatu yang tak diucapkan, tapi terasa jelas. Hati Clara seolah sedang diuji antara rasa kagum, rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih lembut dari keduanya. Rasa hormat yang lahir dari kekaguman dalam diam. Sebelum pergi, Clara sempat berkata lirih, hampir seperti pengakuan. "Reza, kamu mengubah kantor ini, termasuk aku." Reza menunduk dalam. Suaranya pelan, nyaris seperti doa. "Kalau ada perubahan, itu bukan karena saya, Bu. Mungkin karena Arunika akhirnya belajar lagi apa itu manusia. Bukan sekadar angka, tapi rasa." Dan malam itu, ketika lampu-lampu gedung mulai padam satu persatu, suasana Arunika Group terasa berbeda. Tak lagi dingin seperti menara kaca, tapi hangat seperti rumah. Semua itu berawal dari seorang pria dengan seragam abu-abu yang tak pernah meninggi, namun justru meninggikan semua orang di sekitarnya. Ia tak berusaha jadi cahaya, tapi diam-diam menjadi alasan mengapa banyak orang mulai melihat terang. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut menahan napas bersama suasana di kantor Arunika Group. Sejak subuh, berita di media keuangan nasional mulai beredar. Proyek merger antara Arunika dan Selvarion dikabarkan bermasalah. Laporan audit sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian data keuangan yang serius. Angka-angka yang seharusnya seimbang ternyata timpang, dan kesalahan itu langsung mengarah ke manajemen pusat. Clara duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Layar komputernya penuh dengan notifikasi email dari dewan direksi, dari investor, dari media. Semua menuntut penjelasan.
Tangan Clara gemetar saat memegang cangkir kopi yang bahkan belum sempat ia teguk. Ia, wanita yang selama ini tak pernah tampak gentar, kini benar-benar terlihat kecil di balik meja besar itu. Di luar ruangannya, kantor berubah muram. Bisik-bisik beredar. Wajah-wajah tegang bermunculan. Beberapa staf senior menunduk saat lewat, tak berani menatap langsung ke arah ruang CEO. Hanya satu orang yang masih berjalan dengan langkah tenang. Reza. Ia membawa beberapa map keuangan yang ia pinjam dari divisi accounting semalam. Karena sesuatu dalam hatinya sudah lama merasa tak beres. Ketika Reza mengetuk pintu, Clara tak langsung menjawab. Pintu dibiarkan terbuka, dan Reza melihat sosok wanita yang biasanya berdiri tegas kini duduk terkulai, menatap layar kosong. "Bu Clara," panggil Reza pelan. Clara menoleh lambat. Matanya basah tapi suaranya tetap berusaha tegar. "Kamu sudah dengar, kan?" Reza mengangguk. "Sudah, Bu." Clara menghela napas panjang. Suaranya bergetar. "Aku gagal, Reza. Semua kerja keras ini sia-sia. Investor menarik diri, saham anjlok. Dewan mulai mempertanyakan kepemimpinanku. Aku bahkan gak tahu siapa yang harus aku percayai lagi." Reza melangkah mendekat, menaruh map yang dibawanya di meja. "Saya tahu, ini berat. Tapi mungkin ini bukan akhir, Bu. Mungkin ini justru cara Allah menunjukkan bahwa sesuatu harus diperbaiki." Clara menatapnya tajam, tapi bukan dengan kemarahan, lebih kepada keputusasaan yang mencari pegangan. "Kamu nggak mengerti, Reza. Semua ini bukan cuma soal angka. Ini soal reputasi, soal hidupku. Sekali nama seorang CEO jatuh, nggak ada yang mau angkat lagi." Reza diam beberapa detik sebelum menjawab dengan lembut. "Kalau yang jatuh cuma nama, masih bisa diangkat. Tapi kalau yang jatuh hati, butuh keberanian buat bangkit lagi." Kata-kata itu menembus dinding yang selama ini Clara bangun di dalam dirinya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata, tapi gagal. Untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh di depan seseorang yang dulu hanya dianggap bawahan rendahan. "Aku capek, Reza." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Saya tahu, Bu," jawab Reza pelan. "Kadang, orang yang paling kuat pun butuh berhenti sebentar. Bukan karena kalah, tapi karena manusia juga punya batas." Clara menunduk, menggenggam ujung jasnya erat. Di dalam dirinya ada dua suara. Satu masih berusaha menjaga harga diri, satu lagi ingin menyerah. Ia menatap Reza, mencoba membaca sesuatu di matanya, dan yang ia temukan hanyalah ketulusan. Tidak ada niat menghakimi, tidak ada rasa ingin pamer. Hanya seseorang yang ingin menolong tanpa pamrih. "Aku kehilangan arah," bisiknya. Reza menarik kursi dan duduk di depannya. Matanya tetap teduh. "Kalau Ibu izinkan, biar saya bantu cari jalannya lagi." Clara menatapnya. Separuh ragu, separuh berharap. "Kenapa kamu peduli?" Reza menatap dalam. "Karena saya tahu rasanya diremehkan, dijatuhkan, dianggap tidak mampu. Tapi saya juga tahu, tidak ada yang benar-benar gagal selama dia masih mau belajar." Clara terdiam lama. Di luar, hujan mulai turun pelan, menimbulkan suara lembut di kaca jendela. Reza membuka map yang ia bawa, menunjukkan beberapa dokumen yang sudah ia analisis diam-diam. "Saya periksa laporan merger ini, Bu. Ada data yang ditulis ulang, tapi bukan oleh tim keuangan kita. Sepertinya ada campur tangan dari pihak luar sebelum berkas dikirim ke investor." Clara langsung menatapnya. Matanya melebar. "Maksud kamu, ada sabotase?" "Saya belum berani pastikan," jawab Reza hati-hati. "Tapi kalau Ibu izinkan, saya bisa bantu telusuri dari dalam. Saya masih punya beberapa cara untuk memeriksa dokumen asli tanpa menimbulkan kecurigaan." Clara terdiam. Ia menatap wajah Reza lama, berusaha membaca maksud di balik ucapannya. "Kenapa kamu mau melakukan semua ini? Bukankah kamu bisa saja diam, dan biarkan aku jatuh seperti aku dulu memperlakukanmu?" Reza tersenyum tipis, suaranya nyaris seperti bisikan. "Kalau saya balas dengan cara yang sama,
Apa bedanya saya dengan orang yang dulu menilai saya tanpa hati? Clara menunduk. Bibirnya bergetar. Ia merasa malu, bukan karena masalah merger, tapi karena menyadari betapa sempitnya hatinya dulu. Reza bangkit perlahan, berjalan menuju jendela dan memandangi hujan. Setiap orang punya saat jatuh, Bu. Bedanya, ada yang jatuh karena salah langkah, ada juga yang dijatuhkan karena terlalu berani berdiri sendirian. Suara hujan menjadi lebih deras, seolah menegaskan setiap kata. Clara memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa sendiri. Beberapa menit kemudian, Reza menutup map itu dan meletakkannya kembali di meja. Saya tahu posisi saya di sini bukan siapa-siapa. Tapi kalau ibu percaya, izinkan saya bantu. Bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang ingin melihat Arunika berdiri lagi. Clara menatapnya dengan mata berkaca. Kamu berbeda dari siapapun yang pernah aku temui di dunia bisnis ini, Reza. Reza hanya tersenyum, lalu menunduk hormat. Saya cuma belajar satu hal, Bu. Orang bisa kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan kebaikan. Ketika Reza keluar dari ruangan, Clara masih duduk diam, memandangi pintu yang baru saja tertutup. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti bara kecil yang dulu padam kini mulai menyala lagi. Ia tahu, mungkin belum mengerti sepenuhnya siapa Reza sebenarnya, tapi ia merasa aman di hadapan pria itu. Sementara itu, di luar, Reza berjalan melewati lorong yang sepi. Setiap langkahnya mantap meski hati berat. Ia tahu badai baru saja mulai, dan ia harus hati-hati. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan wanita itu jatuh sendirian. Malam turun dengan cepat. Di bawah cahaya lampu gedung Arunika yang masih menyala, dua jiwa yang dulu saling jauh kini berdiri di ambang perubahan besar. Satu mencoba bertahan di tengah runtuhan kepercayaannya. Satu lagi diam-diam menyiapkan cara untuk menyelamatkan semuanya. Bahkan bila itu berarti membuka kembali masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Hari-hari setelah kegagalan merger menjadi masa paling berat dalam sejarah Arunika Group. Banyak karyawan memilih diam saat bertemu di koridor. Sebagian lainnya mulai memperbarui CV karena takut perusahaan akan tutup. Namun di tengah ketakutan itu, ada satu sosok yang tetap berjalan dengan langkah tenang, membawa secercah harapan di antara dinding kaca yang kini terasa dingin, Reza. Ia datang setiap pagi lebih awal, bukan lagi sekadar membersihkan lantai, tapi memeriksa tumpukan laporan, mencatat pola, mencari celah dari kesalahan yang hampir menenggelamkan perusahaan itu. Sementara orang lain panik, ia bekerja diam-diam dengan ketenangan yang nyaris aneh. Tak ada ambisi, hanya niat untuk memperbaiki. Clara memperhatikannya dari kejauhan. Setelah percakapan di ruangannya hari itu, ia tak lagi melihat Reza hanya sebagai bawahan. Setiap kali melihat pria itu menatap data dengan fokus penuh, hatinya bergetar, antara kagum dan takut. Ia tahu Reza menyimpan lebih banyak hal daripada yang pernah ia pahami. Namun di sisi lain, ia merasa aman di dekatnya, seolah pria itu membawa cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari gelap. Suatu malam, Reza memutuskan tinggal lebih lama. Hujan turun di luar, membasahi jendela. Di meja ruang rapat, berkas-berkas terbuka luas. Ia menelusuri laporan keuangan yang dikirim oleh pihak Selvarion, membandingkannya dengan arsip lama Arunika. Semakin lama ia menatap, semakin jelas pola kecurangan yang tersusun rapi di dalamnya. Angka-angka yang diubah, kontrak yang ditulis ulang, dan tanda tangan digital yang dimanipulasi oleh seseorang dari dalam. Ketika Reza menyalin beberapa bukti itu ke flash disk, pintu ruang rapat terbuka. Clara berdiri di sana. Wajahnya letih, matanya sembab. "Kamu belum pulang." Suaranya pelan tapi serak. Reza menatapnya lembut. "Belum, Bu. Saya menemukan sesuatu yang penting. Saya rasa ini bisa menyelamatkan Arunika." Clara berjalan mendekat. Langkahnya pelan. "Kamu yakin?" "Saya tidak yakin hasilnya, tapi saya yakin niatnya," jawab Reza tegas. "Kalau ibu berani percaya, kita bisa lawan balik permainan ini." Clara menatap flash disk di tangan Reza, lalu menatap wajahnya. "Kenapa kamu begitu peduli?"
Semua orang meninggalkan aku, tapi kamu masih di sini. Reza menarik napas dalam. Karena saya tahu rasanya ditinggalkan saat jatuh. Bu, saya tahu rasa sendirian itu seperti apa. Dulu saya kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan orang. Sekarang, biarkan saya bantu ibu berdiri lagi. Clara menunduk. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Tapi kali ini bukan tangisan lemah. Tangisan itu seperti pertanda bahwa ia siap untuk berjuang lagi. Baik, Reza. Aku akan percaya. Tapi tolong, bimbing aku kali ini. Reza menggeleng lembut. Saya tidak akan memimpin ibu. Kita jalan sama-sama. Malam itu, mereka mulai bekerja bersama. Di antara cahaya monitor dan suara hujan, dua sosok itu duduk berhadapan, membuka setiap file, menandai setiap kesalahan, menyusun ulang rencana baru. Reza menulis laporan investigasi internal tanpa nama. Hanya dengan inisial RR. Clara menyiapkan bahan untuk konferensi pers yang akan mengguncang publik. Di antara tumpukan dokumen, ada rasa kepercayaan baru tumbuh di antara mereka. Bukan lagi antara atasan dan bawahan, tapi dua manusia yang sama-sama berjuang menebus kesalahan masa lalu. Keesokan paginya, seluruh kantor dikejutkan oleh pengumuman mendadak dari Clara. Dengan wajah tegas, ia berdiri di depan seluruh staf di lobi utama. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab, suaranya menggema. Kesalahan dalam laporan merger bukan murni dari tim kita. Ada pihak yang memanipulasi data demi keuntungan sendiri. Tapi saya janji, Arunika akan bangkit. Karyawan yang mendengarnya saling berpandangan. Mereka tak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi suara Clara kali ini berbeda. Tidak lagi angkuh, tidak lagi keras, tapi tulus. Di belakang kerumunan, Reza berdiri diam, menatap dengan senyum kecil. Ia tidak butuh disebut, tidak butuh ucapan terima kasih. Melihat semangat itu kembali menyala di mata Clara sudah cukup. Namun yang tidak diketahui semua orang, seluruh bukti kecurangan itu, laporan audit baru, dan analisis penyelamatan, semuanya berasal dari tangan Reza. Hari-hari berikutnya menjadi masa kerja paling intens di Arunika. Clara, dibimbing diam-diam oleh Reza, mengatur ulang strategi perusahaan. Mereka memutus kontrak dengan Selvarion, mengirimkan laporan resmi ke otoritas, dan menyiapkan restrukturisasi besar. Semua dilakukan dalam diam, penuh risiko. Beberapa direktur menentang, bahkan sempat mengancam mundur. Tapi Clara bertahan, dan di setiap keputusan penting, Reza selalu ada di belakangnya, bukan untuk mengambil alih, tapi menjadi suara yang menenangkan di tengah badai. Kalau ibu takut salah, itu wajar, kata Reza suatu malam di ruang rapat. Pemimpin bukan berarti tidak takut. Pemimpin itu yang tetap melangkah meski takut. Clara menatapnya lama. Bibirnya bergetar menahan emosi. Kenapa kamu selalu tahu kata yang tepat? Reza tersenyum samar. Karena saya pernah jadi orang yang salah, Bu. Dari kesalahan itu saya belajar. Tidak semua jatuh harus berakhir di bawah. Perlahan, hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Media yang semula menghujat kini mulai menulis ulang narasi. CEO Arunika hadapi krisis dengan kejujuran dan transparansi, menjadi headline di beberapa portal berita bisnis. Dewan direksi yang sempat ragu mulai percaya kembali. Bahkan beberapa investor yang mundur mulai membuka pintu negosiasi. Namun bagi Reza, kemenangan itu bukan soal angka atau citra. Baginya, momen paling berharga adalah ketika ia melihat Clara tersenyum lagi, senyum tulus yang sudah lama hilang di balik dinginnya ambisi. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Clara menghampiri Reza di taman belakang kantor. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Untuk kamu, katanya sambil menyerahkan satu. Reza menerimanya sopan. Terima kasih, Bu. Clara duduk di sebelahnya, menatap langit oranye yang lembut. Reza, kamu tahu, dulu aku pikir yang membuatku kuat adalah jabatan. Tapi sekarang aku sadar, yang membuatku kuat justru orang-orang yang tidak pernah pergi. Reza menatapnya tenang. Kekuatan ibu datang dari keberanian untuk berubah. Saya cuma bagian kecil yang mengingatkan
bahwa setiap badai selalu membawa hujan yang menyuburkan. Clara menunduk, menatap permukaan teh yang bergetar oleh angin. "Kamu berbeda dari semua orang yang pernah aku temui," katanya lirih. Reza hanya menjawab dengan senyum tenang, tanpa sepatah kata. Dalam hati, ia tahu, kebangkitan Arunika bukan sekadar tentang perusahaan yang selamat, tetapi tentang hati seseorang yang akhirnya menemukan cahaya di balik kegagalannya. Sore itu, matahari tenggelam di balik gedung tinggi, memantulkan sinar lembut ke wajah mereka. Kantor Arunika yang dulu kelabu kini kembali bersinar, bukan karena kemenangan bisnis, tapi karena ketulusan yang perlahan memulihkan semuanya. Di antara udara yang mulai dingin, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya belajar, bahwa yang benar-benar menyembuhkan bukan waktu, tapi keikhlasan untuk saling menguatkan ketika dunia sedang runtuh. Hari itu menjadi hari paling penting sejak berdirinya Arunika Group. Setelah berminggu-minggu berada di ambang kehancuran, perusahaan itu akhirnya kembali berdiri tegak. Clara duduk di ruangannya yang diterangi cahaya pagi. Di meja kerjanya, tergeletak tumpukan laporan final yang menandai keberhasilan restrukturisasi besar. Semua terlihat stabil lagi. Namun di balik kelegaannya, hatinya bergetar tak karuan. Ada satu hal yang terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Reza? Sejak malam terakhir mereka duduk di taman, pria itu semakin sering menghilang. Ia tidak lagi banyak bicara, hanya datang pagi dan pulang larut tanpa meninggalkan jejak. Setiap kali Clara ingin bertanya, Reza selalu menjawab dengan senyum tenang yang seolah menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya hari itu tiba, hari perayaan pemulihan Arunika Group. Gedung megah itu dihiasi dengan bunga putih dan pita biru. Semua karyawan berkumpul di aula utama. Media berdatangan. Kamera menyala di setiap sudut. Clara berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan, mengenakan setelan putih elegan. Wajahnya tenang, tapi di balik ketegasannya, ada bayangan rasa takut-takut kehilangan seseorang yang kini begitu berarti baginya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja tanpa kenal lelah. Arunika bukan hanya bangkit secara bisnis, tapi juga secara hati, katanya lantang. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Namun tak lama, seorang anggota dewan direksi maju ke depan dan berkata, "Sebelum kita lanjutkan perayaan ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Sosok yang selama ini berada di balik pemulihan Arunika. Pemilik saham mayoritas baru yang akan menjadi bagian masa depan perusahaan." Ruangan mendadak hening. Clara menatap bingung. Ia tidak pernah mendengar tentang adanya pemilik saham baru. Ia bahkan sempat berpikir mungkin ini kejutan kecil dari dewan. Tapi saat pintu aula terbuka, semua pandangan tertuju pada satu sosok yang berjalan masuk perlahan berpakaian jas hitam, dengan wajah tenang dan langkah pasti. Itu Reza. Clara membeku. Wajahnya memucat. Napasnya tertahan. Seluruh ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik. Itu Kanobe? Maksudnya apa? Apa dia benar-benar pemilik baru? Reza naik ke panggung dengan langkah mantap. Kamera-kamera berputar ke arahnya. Kilatan cahaya bertubi-tubi memenuhi ruangan. Ia mengambil mikrofon dari tangan direktur dengan senyum tipis. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang keluar menggema kuat di seluruh ruangan. "Terima kasih sudah menyambut saya. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya sebagai petugas kebersihan. Tapi nama lengkap saya sebenarnya Reza Rahadian Putra Santosa, putra mendiang pendiri Arunika Group." Seketika ruangan terdiam. Tidak ada satupun suara. Bahkan napas pun terasa tertahan. Clara memandangnya. Matanya membulat. Air matanya mulai menggenang tanpa bisa ditahan. Reza melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. "Beberapa tahun lalu, setelah ayah saya meninggal, saya pergi meninggalkan dunia bisnis. Saat itu saya muak dengan keserakahan, dengan topeng-topeng yang mengatasnamakan kesuksesan tapi menindas orang kecil. Saya ingin tahu seperti apa dunia ini jika saya menanggalkan semua identitas saya, dan ternyata, saya menemukan banyak hal yang tak pernah saya pelajari sebagai direktur. Arti kerja keras, rasa hormat, dan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan jabatan." Beberapa karyawan menunduk. Teringat bagaimana dulu mereka memperlakukan Reza dengan sinis. Beberapa bahkan meneteskan air mata.
Reza menoleh ke arah Clara, menatapnya lama. Senyumnya lembut, tapi ada emosi yang sulit disembunyikan di balik matanya. Saya datang ke Arunika bukan untuk menguji siapapun. Tapi ternyata, dalam perjalanan saya justru belajar banyak dari seseorang yang paling keras terhadap saya. Seorang pemimpin yang berani jatuh tapi juga berani bangkit. Clara menatap balik. Air matanya akhirnya jatuh. Suara tepuk tangan mulai terdengar pelan, lalu makin keras hingga memenuhi aula. Reza mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar hadirin tenang. Hari ini, saya tidak ingin mengubah Arunika. Saya hanya ingin melanjutkan visi ayah saya, membangun perusahaan yang bukan hanya besar di angka, tapi juga besar di hati. Dan saya percaya, orang yang paling layak memimpin Arunika ke masa depan adalah orang yang sudah membuktikan keberaniannya menanggung beban yang berat tanpa kehilangan nurani. Ia menatap Clara sekali lagi, lalu berkata tegas, "Maka hari ini, saya umumkan bahwa posisi CEO Arunika Group akan tetap dipegang oleh Clara Santoso." Suara tepuk tangan meledak lebih keras dari sebelumnya. Beberapa karyawan menjerit bahagia, yang lain berdiri memberi penghormatan. Clara berdiri kaku, dadanya sesak oleh rasa haru yang tak bisa ia ungkapkan. Ia melangkah mendekati Reza, dan ketika mata mereka bertemu, semuanya seperti berhenti. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Suaranya parau. Reza tersenyum kecil. "Kalau saya bilang dari awal, mungkin ibu nggak akan pernah melihat saya sebagai manusia biasa. Saya ingin tahu, apakah dunia yang dibangun ayah saya masih punya tempat untuk orang kecil seperti yang saya temui setiap hari di sini?" Ternyata masih. Clara menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. "Saya mempermalukan kamu di depan semua orang. Saya merendahkan kamu." Reza menatapnya lembut. "Saya tidak datang untuk diangkat tinggi, Bu. Saya datang untuk belajar rendah." Dari situlah saya melihat ketulusan ibu, bahkan ketika dunia menuduh. Mata Clara basah. Ia ingin berbicara tapi suaranya lenyap ditelan emosi. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini dari hati yang penuh hormat. Semua orang berdiri. Reza menunduk pelan pada Clara, memberi hormat bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar menghargainya. Beberapa detik kemudian, Reza menatap semua karyawan dan berkata dengan suara yang menggetarkan, "Arunika bukan milik saya, bukan milik direksi, bukan milik siapapun di panggung ini. Arunika adalah milik semua orang yang setiap hari bekerja dengan jujur, meskipun tidak pernah disebut di laporan tahunan. Kalianlah jantungnya." Sorak-sorai menggema. Banyak karyawan meneteskan air mata. Bahkan beberapa manajer senior ikut berdiri dan menunduk kepada Reza. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Clara menatap Reza, bukan lagi sebagai CEO kepada OB, tapi sebagai manusia kepada manusia yang saling mengerti luka dan pengorbanan. Setelah acara selesai, ruangan perlahan sepi. Clara mendekati Reza yang sedang berdiri sendirian di panggung, menatap kursi-kursi kosong. "Jadi kamu akan tetap di sini?" tanyanya pelan. Reza menatap langit-langit aula, lalu menoleh padanya dengan senyum hangat. "Selama masih bisa memberi makna, saya akan di sini. Tapi bukan lagi sebagai OB, dan bukan juga sebagai pemilik. Saya hanya ingin jadi bagian dari perjalanan ini, sama seperti semua orang." Clara tersenyum di tengah air matanya. "Kamu sudah mengubah hidupku, Reza." Reza menjawab pelan, "Tidak, Bu. Ibu yang memilih untuk berubah. Saya hanya kebetulan berada di waktu yang tepat." Mereka berdiri di sana dalam diam, di bawah lampu panggung yang mulai meredup. Suara angin sore masuk lewat jendela besar, membawa aroma hujan dari luar. Reza menatap gedung yang kini menjadi simbol kebangkitan dan berkata dalam hati, "Kadang, untuk kembali ke atas, seseorang harus rela turun sejauh mungkin, agar saat berdiri lagi, dia benar-benar tahu makna berdiri." Dan di antara cahaya senja yang menembus kaca tinggi aula Arunika, kisah yang dimulai dari kerendahan kini mencapai puncaknya bukan dengan kemenangan, tapi dengan pembuktian bahwa ketulusan dan kerendahan hati selalu akan menemukan jalannya sendiri menuju tempat tertinggi.